Halo semua, selamat datang di Podcastin aja. Salam kenal semua, nama gue Kirain Evitasari. Kalian bisa panggil gue Kirai aja ya, tapi nggak pakai aja, Kirai gitu maksudnya. Nah, hari ini kita bakal ngapain? Yap, betul banget. Kita bakal podcast nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Ngebahas topik tentang yang banyak diantisipasi nih buat para content creator, terutama content creator di YouTube gitu. Nah, topiknya apa sih? Nah, topiknya menarik banget nih. Kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara kerja SEO di platform YouTube gitu. Nah, buat kalian yang baru mau mulai atau mau bikin channel dan mau banyak subscribernya sama viewersnya, nah episode ini cocok banget nih buat kalian tonton dan simak sampai habis ya. Nah, terus kita di sini juga bakal ditemani nih sama Kak Muhammad Arifin Ridwan. Jadi gue di sini nggak bakal sendirian guys, gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol berdua nih sama Kak Muhammad Arifin Ridwan. Jadi kita langsung sapa-sapa aja kali ya. Halo Kak Arifin. Halo Kirai. Wah, sebelumnya gue juga, mau ngucapin makasih banget ya, udah diajak ngobrol nih di podcast, karena seneng banget bisa ada di sini. Jadi kita juga bisa sharing wawasan kita ya. Iya, betul banget nih. Oh iya, dipanggilnya apa nih? Arif, Arifin, Pin atau sayang? Arifin aja, panggil aja Arifin. Arifin, oke. Kak, kita kan Arifin ya, kita kan bakal ngebahas YouTube nih. Kalau Mmm. kata dulu sih sempat viral lagunya gini, "YouTube YouTube YouTube lebih dari Wah, TV." udah lama banget ya itu ya. Iya, benar. Tapi sempet 2000 tahu nggak berapa sih tuh kira-kira? lagunya? Tahu tahu tahu. Iya, itu Reza kayaknya Arab ya itu kan? iya Reza betul. Arab apa gitu ya? Ya, dulu tuh rajanya sosmed ya, Reza Arab tuh. Betul banget. Oke, Kak, karena tadi kan udah kenalan nih ya Mhm, sama Arifin gitu. Nah, jadi kita kayaknya, langsung aja kali ya, Kak, karena mungkin teman-teman yang boleh boleh. ngedengerin dan yang ngeliat nih udah nggak sabar banget mau tahu pembahasan kita gitu. Nah, jadi kita mulai dari yang basic dulu kali ya. Kalau menurut Arifin sendiri nih, kenapa sih SEO itu tuh penting banget untuk para content creator di YouTube gitu? Karena kan yang gue tahu nih definisi SEO itu tuh sekedar kayak teknik memudahkan mesin pencari untuk menemukan konten untuk si para usernya ini. Kayak misal gue mau nyari konten BTS, oh ya udah gue cuman search keywordnya BTS yang muncul gitu. Nah kalau dari sudut pandang lo sendiri nih, Se itu apa gitu? Boleh dong Eee, share-share seb ke kita? jadi itu sebenarnya yang tadi lo bilang itu sebenarnya udah definisi dari SEO ya. Jadi tapi kalau menurut gue sendiri itu SEO atau kepanjangannya Search Engine Optimization itu tuh kayak serangkaian strategi untuk, ngebuat situs, web atau konten, kita itu lebih gampang di-notice atau ditemukan di mesin pencari kayak contohnya tuh, Google. Dan fun fact-nya itu, apa ya, YouTube itu tuh search engine terbesar setelah Google. Karena siapa sih, zaman sekarang itu yang nggak pakai YouTube ya kan, karena pasti di HP-nya masing-masing gitu pasti ada aplikasi YouTube lah, tanpa harus di-download gitu di Play Store. Bahkan kalau sekarang orang kayak nggak afdol gitu kalau nggak sambil nonton YouTube ya kan. Nah, balik lagi karena, adanya apa ya, video-video yang diunggah gitu, juta-juta video yang di-upload di YouTube setiap hari, itu tuh jadi sebuah tantangan buat para si konten kreator tuh di YouTube. Nah, balik lagi kenapa, SEO itu penting banget tadi ya kan. Nah, gunanya itu, buat ngebantu si konten kreator supaya videonya itu lebih gampang, di-notice gitu, ditemukan sama, audiensnya. Jadi bukan hanya tentang apa ya, tentang ngebuat video yang keren, tapi juga tentang ngemastiin nih gimana audiens bisa nemuin, video kita. Karena percuma gitu kalau kita udah ngebuat, susah-susah gitu konten yang keren gitu, tapi nggak gampang dicari gitu, di-notice sama audiens. Jadi, ya nggak ada yang tahu juga kalau video kita itu, keren gitu. Iya sih benar, apalagi tadi, gue sempet notice ya, kayaknya orang kalau makan tuh udah pasti nonton YouTube gitu ya, karena gue sendiri juga Iya, ngalamin gitu tuh. Jadi kalau misalkan bang makan nggak nonton YouTube kayak ada yang kurang gitu, ya nggak sih? iya. Makanya kita Oke. kayak nunggu makan makan sampai dingin gitu, kita sampai scroll-scroll video yang cocok buat kita nonton ya kan, biasanya gitu. Iya sih, serius itu bener banget sih, bener. Jadi tuh
kayak kita bingung bukan di depan pintu yang apa tuh, yang biasa di Indomaret kan banyak ya minuman botol-botol tuh, kita bingung. Nah itu enggak, kita juga kadang bingung, kita mau nyari tontonan apa sih di YouTube gitu ya, Kak, ya. Iya betul, Oke, tadi betul betul banget sih, sih. setuju banget sama, apa ya, pengertian atau, SEO YouTube dari si Arifin ini sendiri. Apalagi kan sekarang orang-orang tuh udah gampang banget gitu ya, buat channel sama upload di video di YouTube gitu. Jadi, SEO ini tuh bener-bener ngebantu kita banget supaya video atau Nah, channel kita tuh di-notice sama audiens atau orang-orang di antara video dan channel orang lain gitu ya, Kak. Terus menurut lu nih, Pin, buat orang-orang yang mhm, baru mulai, gimana sih langkah dasarnya atau kayak basic-nya gitu loh, yang harus mereka lakukan buat mulai jadi content creator dalam hal SEO YouTube gitu, gimana? kalau menurut gue ya saran dari gue nih, coba deh buat, para content creator ini coba buat cari-cari sama mulai, ngeriset lah gitu, keyword atau apa bahasa Indonesia, kata kunci ya, kata kunci yang berkaitan sama video yang, kalian itu pada buat. Supaya kalian tuh bisa paham nih, apa yang dicari sama audiens, terus juga audiens juga gampang buat nemu, video kalian. Kalian tuh bisa coba manfaatin aplikasi pihak ketiga atau alat bantulah gitu kayak Google Keyword Planner gitu, salah satunya juga ada namanya tuh satu lagi TubeBuddy ya itu. Jadi tuh gunanya buat ngecek keyword-keyword apa aja yang, lagi banyak dicari sama audiens gitu di YouTube. Nah, selain itu juga yang paling simpelnya kalian juga bisa manfaatin, apa ya, suggestion search di YouTube. Jadi kalau kita mau cari, video di YouTube kan pasti kita search dulu ya di navigation gitu kan, navigation atas itu. Terus kalau kita udah ketik beberapa kalimat muncul rentetan dari atas sampai bawah. Nah itu tuh, artinya kalau makin ke atas itu makin ya artinya makin dicari sama audiens. Jadi kita bisa manfaatin, fitur dari YouTube-nya itu. Jadi hal-hal yang tadi gua sebut itu salah satunya buat ningkatin performa SEO kalian. Juga jangan lupa sama kalian tuh buat judul dan tag-tag yang unik sesuai dengan konten apa yang kalian buat. Tapi dari saran yang gua udah semua sebut itu, bakal percuma sih sebenarnya kalau, konten kreator itu nggak konsisten. Karena konsisten itu jadi, faktor yang paling penting dan, paling berat nih buat si konten kreator. Karena kalian itu bakal dituntut nih sama YouTube buat sering-sering upload gitu. Nah kenapa, berat gitu, karena kalau, apa ya, kalau kalian jarang, buat upload pasti ya YouTube nggak bakal ngerekomendasiin, video kalian gitu. Terus kalian juga harus, tetap upload walaupun view-nya masih dikit, karena kan kalian masih, channel masih baru kan, masih kecil. Jadi emang harus sabar buat konsisten di awal-awal. Dan konsisten yang satu lagi yang gue maksud itu konsisten dalam, kategori konten yang kalian upload gitu. Jadi misalnya, kalian juga, upload gaming iya, terus food vlogger iya, pokoknya, beda-beda gitu campur-campur. Itu bakalan susah sih buat kalian yang channel-nya masih kecil gitu, masih berkembang. Jadi kalau kalian channel misalnya tentang gaming gitu, ya kalian fokus aja di tentang, ya game gitu, nggak usah dicampur-campur. Mungkin beda kalau channel kalian itu udah gede gitu ya, udah puluhan atau bahkan ratusan, subscriber gitu, itu mungkin nggak bakal pengaruh karena udah ada apa ya namanya ya, kayak fans lah gitu ya, ada komunitas yang bakal ngejamin tetap ya nonton kalian gitu. Itu sih saran dari gua. Wah, mantap banget nih saran-sarannya, banyak banget ya aspek penting mulai dari keyword, terus judul yang unik, dan yang paling penting adalah harus konsisten gitu ya, karena Iya emang, betul betul banget eee, itu. kalau awal tuh diharuskan dari YouTube-nya harus konsisten gitu ya, Pin, ya? Iya betul, kalau menurut gua sih gitu sih. Oke, dan tadi gue sempet notice juga sih, kalau misalkan kita baru mulai itu ada baiknya kita fokus di satu bidang gitu ya. Jadi Iya, sama betul. kayak personal branding gitu nggak sih, kita kayak harus fokus dulu nih ngebangun personal branding kita tuh apa gitu. Nah Nah iya ternyata betul sama kayak ya? gitu ya, sama Mmm, sih gitu. oke oke. Jadi, wah, pemahaman baru banget nih buat gue juga gitu kan. Mungkin teman-teman juga nih yang nonton ya kan. Jadi kayak pemahaman baru juga gitu. Ternyata sengaruh itu loh personal branding di YouTube juga gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman aspek-aspek penting gitu ya buat kalian yang baru mau mulai atau mau jadi content creator di YouTube gitu. Oh ya, terus juga banyak nih yang ngebahas tentang waktu Mhm. tonton atau watch time dan interaksi per video. Nah, itu apa sih hubungannya sama SEO itu di YouTube? Boleh nggak sih, Vin, dikasih tahu nih ke teman-teman? Apa tadi, waktu tonton ya, watch time? Iya, betul. Jadi watch time itu sama interaksi,
audiens di YouTube kayak contohnya tuh interaksi tuh kayak, like, komen, sama subscribe gitu berlangganan. Itu tuh bakal jadi, sorry sorry ada suara motor ya. Itu tuh, semua itu interaksi tadi itu bakal Ya dikirim. iklan dulu ya. Jadi, yang tadi gue sebutin ya, ulang ya, like, komen, subscribe gitu sama watch time itu bakal jadi sinyal yang dikirim ke algoritma YouTube itu loh, ngasih tahu kalau, orang-orang atau audiens itu suka loh sama video kita. Jadi, selain keyword, judul, deskripsi, sama tag yang unik, yang sebelumnya tadi kita bahas yang mempengaruhi semakin tingginya itu bakal mempengaruhi tingginya juga interaksi di, video kita sama, waktu tonton kita. Nah, dengan banyaknya jumlah watch time itu sama interaksi, bakal jadi peluang kita, sebagai content creator itu mendapatkan, jajaran, video di urutan ke atas, di teratas gitu di YouTube. Jadi enggak stagnan, diem di urutan yang sama tiap harinya. Jadi kalau misalnya like-nya nambah, subscribe-nya nambah, komennya nambah, itu bakal ya sama YouTube tuh direkomendasiin sama audiens-audiens, jadi makin naik, gitu loh. Wah, jadi gitu ya, lumayan gampang juga ya jadi content creator, jadi pengen. Jadi banyak juga ya aspek-aspek yang harus kita perhatiin gitu, secara detail juga nih gitu. Terus gimana sih misalnya kita udah nih ngelakuin semua yang tadi Mhm. kita bahas gitu, yang gua pertanyain ke lu gitu. Terus gimana gitu loh caranya biar para content creator di YouTube nih bisa atau mengukur kalau mereka tuh udah berhasil memanfaatkan strategi SEO di YouTube gitu, gimana? Gimana ya, kalau dari gua, ngemantau kinerja itu emang penting ya pastinya, supaya kita tahu kinerja kita itu selama ini udah berbuah belum ya, udah berhasil atau harus masih ada yang diperbaiki gitu, masih dikembangin. Jadi caranya tuh kita, bisa ngemanfaatin salah satu fitur bawaan dari YouTube itu sendiri, namanya itu kalau nggak salah analitik, YouTube analitik lah gitu pokoknya. Jadi kalau kita punya channel sendiri, jadi itu ada fitur, analisa per video. Jadi YouTube itu nyediain gitu loh, setelah kalau misalnya kita upload video gitu, setelah 3 hari kalau nggak salah ya, kurang lebih 3 hari atau berapa, itu bakal ngasih analisa tentang, performa dari video kita. Jadi kita bisa ngelihat dari, jumlah tayangan video kita, biar kita tuh tahu video kita tuh berapa kali, ditonton sama audiens. Lalu juga ada kayak yang tadi waktu tonton video kita, supaya kita tahu juga apakah video kita itu rata-rata ditonton sampai habis atau sampai pertengahan aja atau sampai awal-awalnya aja. Jadi kita itu bisa tahu apakah audiensnya cuma tertarik di awal aja gitu atau cuma sampai tengah, nggak sampai habis gitu. Terus juga ada asal, audiensnya gitu. Jadi kita bisa tahu, target audiens kita tuh udah yang kita harapin belum sih, apa kayak remaja, anak-anak, dewasa, bahkan kayak dari negara asal tuh bisa kita lacak juga gitu, sama gendernya, yang kebanyakan laki-laki apa perempuan yang nonton, video-video kita. Eee, jadi itu, hal itu pasti bakal ngebantu banget ya, analitik YouTube itu untuk, ngetahui apa yang kita udah manfaatin belum nih, strategi SEO di YouTube gitu. Jadi salah satu cara biar tahu kita udah manfaatnya apa belum, jadi pakai, YouTube Analytics gitu sih kalau dari gua. Oalah, ternyata ada ya, Ada YouTube emang. Analytics. Baru tahu loh, mantap juga ya, keren. Karena kalau dari YouTube sebagai penonton aja ya pasti yang ada ya, nggak dikasih fitur sama YouTube gitu loh. Jadi kita harus jadi content creator dulu buat channel sendiri gitu emang. Oke, berarti, YouTube Analytics ini tuh tools ngebantu kita ya untuk kayak Iya ngemantau, betul. video kita tuh udah sejauh mana, terus pengen tahu target siapanya dan lain-lainnya gitu ya, Vin, ya? Iya iya begitu, kurang lebih gitulah. Oke, jadi banyak juga ya pembahasan kita pada kali ini, dari yang A sampai Lumayan. Z gitu, dari hal yang basic sampai yang detail banget gitu. Nah jadi, gue bener-bener kayak, apa ya, sekalian belajar juga sih sekaligus di sini, karena kan kita emang, diskusi gitu ya terkait gimana sih cara kerja SEO di YouTube itu sendiri. Nah alhamdulillah nih sekarang gue udah sedikit mengerti gitu ya, karena bantuan lu juga nih Arifin, makasih banyak loh. Gimana mau jadi content creator jadi? Mau jadi channel di YouTube? Pengen sih, kita collab aja kali ya terus-terusan nih. Waduh, boleh boleh. Kapan-kapan Boleh. ya. Iya, boleh nih, entar kita bincang-bincang lagi nih. Seru banget nih kalau kita ngebahas yang lainnya nggak sih? Iya sih.
Iya, saling apalagi tukar wawasan aja gitu informasi. iya betul. Apalagi kan SEO ini emang lagi gencar-gencarnya banget ya, karena kan kita emang udah masuk era semua tuh serba digital, ya nggak sih, Iya Kak? betul, jadi pasti SEO penting banget sih buat kita pelajarin. Karena setiap tahun pasti SEO tuh update terus, cara kerjanya, jadi kita emang harus pelajarin terus sih, benar benar. Oke oke, berarti emang kita harus banyak belajar dan terus update tentang ilmu SEO ini ya, karena emang dia juga Betul betul. kinerjanya terus-terusan berubah gitu. Karena pertanyaannya udah habis, agaknya kita udah masuk ke sesi akhir nih. Sedih sih Waduh, harus berpisah. cepet banget ya, nggak berasa ya. Iya, nggak berasa. Makanya nih, next kita kayaknya perlu ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan teman-teman di rumah, terima kasih banget nih gitu, karena kita tadi kan udah ngobrol banyak juga gitu, sangat bermanfaat banget gak sih gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton sampai akhir gitu, makasih banget dan pastiin nih untuk menerapkan tips-tips yang telah dibagikan oleh Arifin gitu. Karena yang dibagikan oleh Arifin ini tuh bener-bener kayak bermanfaat dan berguna banget untuk meningkatkan visibilitas konten YouTube teman-teman, gitu. Karena yang tadi disampaikan adalah langkah pertama untuk menuju kesuksesan di platform YouTube. Barangkali bisa jadi kayak Atta Halilintar, Ria Ricis yang punya, Nggak subscriber-nya ada yang tahu banyak ya. tuh. Iya, nggak ada yang tahu. Terus kali aja karena udah ngelakuin tips-tips yang tadi, di paling atas deh videonya, ya nggak sih? Bisa Amin, bisa bisa. gitu, bisa. Oke, jadi segitu aja mungkin ya dari aku, Kirain Sari dan teman aku di sini Muhammad Arifin Ridwan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan gitu kepada Arifin dan Iya, teman-teman yang makasih telah juga ya Kira udah mendengarkan. ngundang gua ke sini sekali lagi, makasih banget kok. Iya sih. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk ngedengerin dan simak info-info menarik lainnya di Podcastin aja. Pastikan tetap terhubung dengan kami di media sosial, terus update gitu ya di Instagram gue Kirana SR dan Instagramnya Arifin boleh apa nih? @arifin_rdwn Bro. Oke, jadi kalau misalkan mau nanya lebih lanjut boleh banget nih atau ngajak collab ya kan. Terima kasih. Sampai jumpa di Podcastin aja Dadah. episode selanjutnya. Bye-bye.